Assalamualaikum semuanya. Pepes ikan ini tuh selain bisa dijadiin ide bisnis pas Ramadan nanti, ini tuh juga bisa dijadiin ide sahur ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sahurnya suka molor, aku saranin kalian stok ini sih di rumah. Modalnya cuma 24 ribuan aja, jadi 9 potong. Buat kalian yang tertarik langsung aja ditonton videonya sampai habis. Untuk bahan-bahannya simple dan basic banget ya teman-teman ya, cuman bawang merah, bawang putih gitu-gitu aja. Kalau pengen wanginya lebih khas, aku saranin kalian juga tambahin serai seperti yang aku punya ya. Di sini untuk serainya aku pakai 1 batang dan aku potong-potong kecil kayak gini. Boleh di blender kalau kalian mau blender ya. Cuman di sini aku bakalan utuhin aja kayak gini. Lanjut di sini untuk tomatnya juga sama ya, aku bakalan potong-potong aja. Kalau teman-teman untuk bumbu-bumbunya ini mau dihalusin semuanya juga boleh ya. Cuman di sini sebagian aku potong-potong, sebagian aku blender. Di sini lanjut biar dia tuh lebih enak lagi, aku bakalan tambahin lengkuas. Lengkuasnya secukupnya aja teman-teman. Di sini kurang lebih aku pakai 5 sentian dan aku potong jadi 9 piece. Karena apa? Karena ikannya ikan 9 piece ya. Jadi aku pengen satu ikan tuh 1 lengkuas gitu loh teman-teman. Dan kita langsung aja masukin tomat, serai sama lengkuasnya ke dalam 500 gram ikan. Ikannya bisa diganti ikan kembung, ikan tongkol, ikan lemuru, terserah kalian ya teman-teman ya. Yang penting ini tuh ikannya dibersihin terus dicuci bersih. Lalu kita tambahin 1 ikat daun kemangi. Ini opsional, bisa pakai bisa enggak. Ini kita sisihin dulu, kita halusin bumbu-bumbu yang perlu dihalusin ya. Karena di sini aku nggak mau pakai blender, jadi aku halusinnya pakai chopper. Di sini aku ada 12 biji atau 12 buah cabai merah besar, 10 buah cabai rawit. Kalau teman-teman suka bumbunya yang berlimpah boleh ditambahin 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih. Dan yang terakhir di sini aku ada 7 siung bawang merah. Semua bahannya udah masuk, lanjut kita halusin. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih halus, terus gak mau pakai air gitu ya ngehalusinnya, aku saranin diulek manual. Cuman karena ngulek itu lumayan capek ya, jadi aku bakalan chopper aja. Kalau dikasih air nanti pepesnya bakalan berair teman-teman. Jadi aku kurang suka pepes yang terlalu berair banget. Jadi di sini aku halusinnya cukup di cincang seperti di video. Kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman kurang puas sama hasilnya, ini boleh banget diulek ya. Ini bumbu halusnya langsung aja kita masukin ke dalam ikan yang udah kita tambahin tomat sama serai tadi ya teman-teman ya. Dimasukin aja semuanya terus diaduk jadi satu. Ini tuh kelihatannya kering banget ya, tapi nanti hasilnya nggak terlalu kering. Karena apa? Karena tadi kita ada tambahan tomat. Kalau tomatnya mau dihalusin tadi juga nggak apa-apa banget ya teman-teman ya, atau dibanyakin tomatnya juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman pengen sambalnya tuh lebih banyak gitu ya, tomatnya dibanyakin aja. Nanti bakalan kelihatan berbumbu banget gitu loh. Ini udah aku masukin semuanya. Lanjut kita kasih perasa. Untuk perasanya di sini aku ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh Royco. Aku pakai Royco ayam. Kalau teman-teman mau pakai mecin juga boleh ya, tapi aku skip mecin. Aku bakalan tambahin 1 sendok teh gula. Semua bahan udah masuk. Ini lanjut aja kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Kalau teman-teman pengen bumbunya lebih meresap lagi, ini dimarinasi aja kurang lebih setengah atau 1 jaman biar bumbunya tuh meresap ke dalam ikan. Untuk ikannya di sini aku saranin banget jangan yang terlalu gede-gede banget ya teman-teman ya. Soalnya kalau terlalu gede tuh ngebungkusnya juga repot. Ini kemarin aku kayaknya beli ikannya kegedean, jadi setengah kilo tuh isinya 3. Dan 1 ekor itu aku potong jadi 3. Jadi ya karena setengah kilo dapatnya 3, setelah aku bagi 3 jadinya 9 ya teman-teman ya. Itu tergantung ikan kalian. Kalau ikan kalian kecil-kecil bisa disesuaikan aja. Lanjut di sini aku udah siapin daun pisang. Ini daun pisangnya
Ini aku cari di sawah jadi gratis, tapi pengalaman aku pernah tinggal di Bogor, satu ikat tuh 5.000 teman-teman. Jadi kalau kalian tinggal di kota, tinggal ditambahin aja ya modal si daun pisangnya ini. Ini daun pisangnya kurang lebih aku ukur 1 jengkal ya. Ini udah nggak perlu dicuci, daun pisang nggak perlu dicuci ya teman-teman ya. Cukup kita lap-lap pakai kain yang sedikit kasar, terus kita gosok-gosok kayak gini sampai bersih. Jangan lupa ini depan belakangnya juga dibersihin kayak gini ya, biar bener-bener bersih gitu loh. Kalau udah, kita lanjut aja siapin daun salam. Ini daun salamnya boleh di skip, boleh pakai ya. Jadi satu pepes itu aku kasih 1 daun salam teman-teman. Ini tinggal dikasih daun salam 1, terus kita kasih ikannya juga 1. Jangan lupa dikasih lengkuas 1, serai 1. Jadi itu tadi sengaja serainya tuh aku potong jadi 9, lengkuasnya juga 9. Jadi per bungkus itu dapatnya 1-1 ya. Kalau udah dapet, kita langsung aja bungkus. Caranya seperti di video aja, tinggal digulung-gulung aja. Ini karena ikan aku gede banget ya teman-teman ya, jadi ukuran pepesnya tuh gede banget. Ini kemarin aku tuh beli pepes bisa lebih kecil dari ini, harganya 7.000 teman-teman. Tapi menurut aku ini tuh dijual 5.000 aja udah untung gitu loh, paham gak sih? Jadi kalau kalian mau jualan, ini ukuran ikan yang aku pakai ini bisa dijual antara 5-7.000 karena emang ukurannya gede. Karena aku nggak punya lidi buat nusuk dia, jadi aku pakai staples aja. Tapi kalau pakai staples kayak gini hati-hati ya teman-teman ya. Pas makan itu kita bener-bener harus hati-hati banget. Takutnya nanti besinya bakalan ketelen kalau kita nggak hati-hati. Cara ngikatnya kayak gini aja. Ini dijamin anti bocor karena emang ini aku nggak pakai air sama sekali ya. Jadi buat teman-teman pemula, jadi tenang aja. Ini tuh walaupun baru pertama kali buat pepes, dijamin pepesnya juga nggak bakalan bleber kemana-mana karena emang bumbunya ini tuh serba kering ya. Tapi nanti setelah dimasak dia tuh juicy gitu loh teman-teman. Ini cara ngebungkusnya seperti ini aja. Kalian bisa perhatiin di video, simple banget. Ini tinggal dilipat sekali aja. Kalau mau pakai tusukan lidi boleh, pakai staples seperti yang aku punya ini juga nggak apa-apa. Ini kalau teman-teman mau dijadiin ide lauk sahur ya, ini tuh bisa awet 1 mingguan gitu loh teman-teman di frozen. Ini menurut aku aman banget ya. Kalau udah seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini langsung aja kita siapin kukusan ya. Kita kukus kurang lebih 20-25 menit. Dipastiin lagi bumbunya itu sampai bener-bener mateng. Soalnya kalau bumbunya nggak bener-bener mateng, nanti rasanya itu langu teman-teman. Karena emang kan semuanya tadi kita pakai yang mentah. Jadi ini pas ngukusnya harus bener-bener mateng. Jadi aku bener-bener aku waktuin kurang lebih 25 menit. Ini ditutup aja. Dan setelah 25 menit ini dia hasilnya. Masya Allah banget, ini pepes aku tuh jumbo-jumbo teman-teman. Aku tuh setiap beli itu tuh kecil, dan setelah dibuka itu lebih banyak daunnya daripada isiannya. Tapi kalau ini kebalikannya teman-teman, ini tuh lebih gede ikannya daripada balutannya. Kita langsung aja angkat seperti ini. Kalau udah, ini dia hasilnya. Kalau udah dingin kita langsung aja panggang ya teman-teman ya. Kalau mau di frozen jangan dipanggang dulu teman-teman. Jadi ini langsung aja dimasukin ke dalam freezer. Kalau bisa dibungkus dulu baru dimasukin ke dalam freezer. Cuman karena aku di sini pengen langsung makan, jadi aku bakalan panggang pepesnya sekarang. Ini kita panggang sampai dia tuh agak gosong gitu. Aku lebih suka pepes tuh yang sampai dalam-dalamnya tuh gosong teman-teman. Jadi agak berasap-asap gitu loh, ada asap-asapnya gitu loh, baunya bener-bener enak banget. Ini di pan, di teflon atau di panggangan juga nggak apa-apa, disesuaikan yang ada di rumah. Jadi nggak harus seperti yang aku punya ya. Jangan lupa dibolak-balik biar dia tuh merata. Aku nggak tahu ya teman-teman ya, fungsi dibakar lagi kayak gini tuh apa. Soalnya kan dikukus tadi udah mateng ya, tapi kenapa harus dipanggang lagi gitu loh. Buat teman-teman yang tahu kenapa pepes harus dipanggang lagi, komen-komen ya. Bisa langsung aja share-share pengalaman kalian. Ini kalau udah selesai langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kita langsung aja cobain ya teman-teman ya. Masya Allah banget, aku nggak sabar. Aku tuh suka banget sama pepes teman-teman. Ini bukanya hati-hati ya, jangan sampai staplesnya ketelen.
Tuh dibukanya kayak gini teman-teman, sampai dalam-dalam itu bener-bener gosong, dan ini tuh wangi banget karena semuanya aku pakai ya, mulai dari daun salam, kemangi, sereh, lengkoas, semuanya aku pakai. Dan ini tuh dagingnya bener-bener full banget dan masih berasap-asap gitu. Ini tuh bumbunya kelihatannya sedikit ya, sebenarnya di balik ikannya ini tuh banyak banget. Menurut aku ini pas banget sih, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tim pepes yang ada tulangnya atau full ikan aja teman-teman? Kalau aku sih lebih suka yang ada tulang-tulangnya kayak gini ya, jadi ada sensasi kita kayak makan tulang, jadi makannya tuh nggak terlalu garing-garing banget. Ini tuh kelihatannya kering ya, tapi sebenarnya bumbunya tuh juicy banget. Buat teman-teman yang baru pertama kali nyobain pepes, aku saranin sih kalian cobain ini karena pepesnya nggak bau amis ataupun langu sama sekali. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.